menyambut hari kelahiran Tuhan kita. Mari kita sama-sama bersorak-sorak Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terpujilah Namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sorakan haleluya, haleluya. Bagi Dia selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Bagi Allah yang mulia, menaikkan pujian bagimu ya Tuhan. yang Terima kasih berkata di Yesus. kerajaan surga. Bagi Dia anak domba, Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Sama-sama kita datang, mari datang kepadanya. amin. Sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha
Lord. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, in one, God of glory, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King Let's go. of Kings. Praise forever to the King of Kita sorak-sorak, haleluya. Biar kami sama-sama mau bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saatnya kita mau nyanyikan pujian yang megah dan meriah bagi Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Yang dari pulau dan benua terdengar selalu pujian bagi Raja di atas segala raja. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
kiranya siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Karena begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita, sehingga Dia lahir menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, mari angkat pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur tahun ini kita boleh merayakan Natal kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan kita boleh merayakan Natal pada tahun ini. Hari ini saya mau bicara tentang kasih yang nyata. Mari kita buka Lukas 10 ayatnya yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramkannya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu.
Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Kasih yang nyata. Puji Tuhan. Apa itu kasih yang nyata? Kasih yang nyata itu adalah perbuatan baik. Saat kita melihat orang menderita, kita menunjukkan kepedulian kepada orang yang menderita. Itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika ia ada di muka bumi ini. Alkitab katakan ia memberi makan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang menderita. Yesus melakukan mujizat kepada orang yang buta. Tuhan celikan matanya sehingga dia bisa melihat. Tuhan melakukan mujizat, orang yang tuli bisa mendengar. Bisu berbicara, lumpuh berjalan, orang mati bangkit dan hidup kembali. Itulah perbuatan Yesus waktu dia ada di muka bumi ini. Dia banyak melakukan kebaikan. Tuhan Yesus banyak menolong orang. Oh saudaraku, mari kita ikutin teladan Yesus. Berbuat kasih yang nyata. Saudara, berikut ini saya akan ungkapkan 3 hal tentang kasih yang nyata yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Ya, ini orang Samaria ini saya mau katakan bahwa Bapak Ibu serta saudara sekalian gambaran tentang Yesus yang baik, ya. Yang murah hati. Yesus adalah murah hati. Dan saya mau beritahukan sebagaimana Yesus murah hati. Dia orang baik. Mari kita ikutin teladan Yesus. Berbuat baik, murah hati buat orang-orang yang di luar sana, yang membutuhkan pertolongan. Orang yang pertama saya mau beritahukan di sini. Orang Samaria, Alkitab memberitahukan dia memiliki belas kasihan. Ia peduli. Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35 katakan bahwa dia peduli kepada orang yang menderita. Ayat 33 katakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya dengan penuh belas kasihan. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang dirampok habis-habisan, tergeraklah hatinya. Saudaraku, saya mau beritahukan kalau kita melihat orang yang menderita, kita belajar seperti seorang Samaria ini yang gambaran Yesus. Tergeraklah hati untuk menolong. Ayat 35 katakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini memiliki belas kasihan bagi orang yang dirampok, yang menderita, sangat menderita. Alkitab katakan begitu menderita. Nah, orang Samaria, Alkitab katakan yang gambaran Yesus itu, yang murah hati, yang baik itu, dia melihat kebutuhan orang yang dirampok. Dan kemudian orang Samaria itu juga ketika dia melihat kebutuhannya, dia bertindak untuk menolong. Nah, kalau kita lihat orang yang menderita, kita jangan hanya melihat kebutuhannya, tapi kita harus siap untuk menolong, bertindak untuk menolong. Itu yang dilakukan oleh seorang Samaria yang murah hati, yang gambaran Yesus. Orang Samaria ini memberikan, Alkitab katakan setelah dia membawa ke penginapan untuk dirawat, dia memberikan juga uang, ya. Ini yang disebut kasih yang nyata. Dia sudah berbuat baik, sudah menolong, dia masih memberikan uang. Saudaraku, sebagai orang Kristen, orang percaya, sebagaimana Allah mengasihi kita, ya, menyelamatkan kita, memberikan kita berkat berupa hidup yang kekal. Tugas kita adalah mengasihi juga orang yang menderita, menolong orang yang sengsara. Jadi jika kita menolong orang, pasti kita akan ditolong. Kita belajar untuk menolong, ya. Ketika kita melihat orang menderita yang membutuhkan pertolongan dari saudara, jangan sekedar kita katakan, oh kasihan, tetapi kita tidak mau menolong. Saya mau beritahukan, pada waktu kita melihat orang yang perlu ditolong, mari kita bertindak, melakukan kasih yang nyata, ya. Kalau dia butuh beras, kita kasih beras. Kalau dia butuh uang, berikan dia
uang, ya. Pada masa-masa yang sulit ini banyak orang miskin, banyak orang yang perlu ditolong. Mari tolong orang lain, bantu orang, ya. Lakukan sesuatu yang nyata. Bukan sekedar kasihan, tetapi kita melakukan sesuatu yang nyata untuk orang lain. Yakobus Fatsal yang kedua, Yakobus Fatsal yang keempat ayat 17 katakan, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, kalau kita tahu berbuat baik, tapi kalau kita tidak melakukannya, saudara berdosa. Nah, yang kedua, kasih yang nyata berbicara tentang korban. Berarti sebuah pemberian untuk menyatakan kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, Alkitab katakan orang Samaria ini yang gambaran Kristus, ia berkorban untuk orang yang menderita, yang dirampok, yang kita baca dalam Injil Lukas tadi. Alkitab katakan bahwa ia membalut luka dari orang yang dirampok. Kemudian ia menyiram dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan ke keledai dan membawa ke tempat penginapan. Ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Samaria yang murah hati ini. Ia merawatnya dan memberikan uang. Ya, saudaraku, hal yang luar biasa yang kita harus miliki di dalam kita sebagai pengikut Kristus. Miliki hati yang berkorban. Ini gambaran Yesus. Allah Bapa kita begitu mengasihi kita. Dia mau berkorban untuk saudara dan saya. Mati di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih yang nyata. Ya, kasih yang nyata. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak dihukum ke neraka, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih yang besar yang Allah nyatakan kepada kita. Allah tidak mau satu manusia ciptaannya binasa. Allah mau supaya saudara dan saya diselamatkan. Itulah sebabnya Allah mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menanggung dosa umat manusia. Korban artinya saudara dan saya menderita. Yesus berkorban, dia menderita. Begitu juga dengan kita. Kita berkorban, kita siap jadi rugi. Kita siap berkorban sesuatu yang berharga. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senang bila umat-umatnya melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Allah. Haleluya, haleluya. Menolong orang yang menderita. Ketika kita menolong orang yang menderita, pasti kita akan ditolong. Haleluya. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Yang ketiga, kasih yang nyata memahami kebutuhan orang. Lukas 10 ayat 35 katakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kekasih dalam Tuhan, orang Samaria ini memahami kebutuhan orang yang menderita, yang dirampok. Sedang orang Lewi dan imam, mereka tidak peduli. Orang Samaria, dia berbuat sesuatu bagi yang menderita. Mungkin kalau kita gambarkan orang Lewi dan orang imam ini, mungkin imam dan orang Lewi itu gambaran tokoh-tokoh agama. Tapi ketika melihat orang yang menderita, dirampok, tidak peduli. Saya mau beritahukan, tokoh-tokoh agama, mari kita memiliki kepekaan, mari kita memiliki kepedulian untuk menolong sesama kita yang menderita. Saudara, mari peduli, memahami kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Ya, gereja kita
pada bulan Desember ini kembali membagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, begitu juga di cabang di Green Wisata. Kami melakukan hal yang sama, memberi ya bagi orang yang memerlukan. Itu kami sudah lakukan beberapa minggu yang lalu, Natal dari buat tunawisma ya, orang gelandangan diberikan berkat pada hari Natal. Itu perbuatan yang nyata, menolong orang tanpa pamrih ya, tanpa menuntut balas. Agape itu kan begitu, kasih yang tanpa pamrih. Kasih agape, kasih tanpa menuntut balas. Saudara, mengapa perbuatan kasih yang nyata penting dilakukan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, karena ini adalah teladan Kristus. Mari kita ikuti teladan Kristus. Kristus waktu ada di muka bumi ini, dia banyak berbuat kasih, dia banyak berbuat kebaikan yang nyata, saudaraku. Yang kedua, karena dengan adanya kasih yang kita berikan kepada orang-orang lain, mereka akan merasa diperdulikan, ya. Mereka akan merasa dihargai. Matius 5 ayat 16 katakan demikian, lah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan mau terang dalam hidupmu bercahaya, dilihat oleh orang. Ngapa perbuatanmu harus dilihat oleh orang? Mungkin orang lihat, kamu memberi kok dikasih tahu. Nggak apa-apa. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan baik kita harus dilihat oleh orang lain. Karena itu memuliakan Bapa kita yang di sorga. Haleluya. Amsal 10 ayat 12 katakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pertengkaran. Kebencian, saudaraku, kalau orang benci kepada kita, kita mau berbuat baik dia nggak anggap. Kita mau lakukan apa saja, tapi kalau dia benci kepada kita, dia tetap tidak anggap. Ya sebaliknya, kalau hubungan baik kita dengan orang lain, tidak ada pertengkaran dengan orang lain. Ketika kita berbuat kasih sedikit, di mana-mana dia akan bicara, oh luar biasa, pendeta itu, bapak itu, ibu itu berbuat kasih. Padahal kita memberi tidak seberapa, tapi dia akan umumkan di mana-mana. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada pertengkaran. Karena di dalam hatinya ada kasih. Hari ini saya mau beritahukan, kalau ada di antara saudara memiliki kebencian, ya, bereskan itu dengan orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara, di mana-mana kalau kita lihat lagi benci, oh akan ada perang, akan ada pertengkaran, akan ada selisih paham. Di Nias baru-baru ini, saudaraku, adik kakak, ya, hanya gara-gara dia menutup air, saluran air di sawah, dan akibatnya dia mengambil parang dan dia memotong kakaknya sendiri dengan golok, dan berdarah-darah, keluar darah dan ususnya keluar. Ya, saudaraku, karena ada kebencian menimbulkan pertengkaran. Dari pertengkaran akhirnya terjadi pembunuhan. Tetapi kalau saudara ada kasih, ya, kasih itu menutupi segala pertengkaran. Saudaraku, milikilah kasih. Kasih yang nyata, kasih seperti Yesus. Apa dampak kita melakukan kasih yang nyata? Pertama, hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kedua, kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Tuhan akan membalas budi baik kita. Dan yang ketiga, saudaraku, ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Haleluya. Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Haleluya. Pada waktu kita melakukan kasih yang nyata. Saya mendorong kita, saudara yang mau lakukan firman Tuhan, membagi kasih yang nyata di hari Natal ini. Saya percaya ketika kita punya kerinduan untuk membagi kasih, Tuhan di sorga melihatnya dan Tuhan akan membalas berkat berkelimpahan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perayaan Natal pada hari ini.
Mari Bapak Ibu yang ada di rumah siapkan hatimu. Begitu juga kalau punya lilin, boleh menyalakan lilin dan ikut beribadah bersama-sama kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita angkat pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Kami memanggil Ibu Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah, Ibu Maudi Ranti. Kami persilakan untuk menyalakan lilin yang pertama. Juru selamat manusia. Selanjutnya Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah, Bapak Pendeta Sadrak Rafli Ranti. Dunia Kristus anak Daud. Selanjutnya Ketua Panitia Natal Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah tahun 2021, Ibu Reni Liu. Kami persilakan. Kristus anak Daud. Selanjutnya mewakili Majelis Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah, Bapak Edison Simanjuntak. Sunyi senyap, bintang Selanjutnya mewakili Youth GSJ Immanuel Harapan Indah, Okta. Juru selamat manusia. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Malam Kudus Sunyi Senyap. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Demikianlah terang Kristus bercahaya atas hidup kita. Jadilah terang dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja dan beraktivitas. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, biar persembahan ini berguna untuk kerajaan dan hormat kemuliaan Bapa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Mari kita sambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam, 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 salam. Kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan akhiri ibadah pagi ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali.
Amin.